fraud, internal control, dan kas. Oke. Nah, kali ini saya akan bahas tentang apa itu fraud, internal control, dan kas. Jadi ini adalah salah satu kesatuan ya. Jadi salah satu materi dalam akuntansi yang memang menjadi satu kesatuan. Nah, apa itu fraud, internal control, dan kas? Ya, kita akan jelaskan di sini ya. Baik, seperti biasa. Jadi saya cuma mengingatkan kembali ya. Ya, silakan subscribe bagi yang belum. Ya, nanti akan saya berikan lagi video-video mengenai akuntansi dan beberapa materi lainnya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan kita semua. Nah, fraud. Fraud itu apa sih? Ya, sebenarnya itu dari istilah bahasa Inggris ya. Fraud itu adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh seorang karyawan untuk kepentingan pribadi. Jadi, dia itu ada dua ya. Tindakan tidak jujur, terus dia itu untuk keuntungan pribadi. Kalau misalnya dia itu tindakan yang tidak jujur atau tindakan menyimpang, tapi dia itu tidak untuk menguntungkan pribadi, tidak bisa juga dikatakan fraud. Atau misalnya sebaliknya, dia itu tindakan yang jujur, tapi untuk kepentingan pribadi. Nah, itu juga tidak bisa dikatakan fraud. Jadi fraud itu adalah tindakan yang menyimpang atau tidak jujur, terus dia itu hanya keuntungan pribadi atau keuntungan golongannya saja. Ya, jadi fraud itu kalau salah satu saja tidak ada, itu tidak bisa dikatakan sebagai fraud. Ya, fraud itu ya menyimpang, terus juga untuk keuntungan pribadi atau golongannya sendiri. Nah, kalau misalnya fraud itu dia ada segitiganya. Pertama itu adalah kesempatan, kemudian tekanan, dan rasionalisasi. Jadi, dari segitiga ini, yang paling tinggi itu adalah kesempatan. Kenapa? Karena memang kesempatan itulah yang membuat seseorang itu melakukan tindakan menyimpang. Jadi yang paling tinggi itu adalah kesempatan. Kalau misalnya tekanan dan rasionalisasi itu ya tidak terlalu kuat. Memang dia salah satu faktor yang mengaruhi seseorang melakukan fraud. Tapi itu bukan faktor yang paling tinggi atau faktor yang paling kuat. Tekanan ya itu berarti semacam ada permasalahan dalam hidup orang itu kan. Atau misalnya ya pressure atau hal-hal yang sifatnya kebutuhan hidup. Tapi selama dia tidak ada kesempatan, nah dia sudah pasti tidak akan melakukan fraud atau tindakan menyimpang ya. Tindakan menyimpang itu bisa bermacam ragam ya. Salah satunya itu adalah kalau terkait dengan akuntansi atau keuangan itu berarti semacam korupsi kan atau penyuapan. Nah, kalau misalnya dia itu tidak punya kesempatan, sudah pasti dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalau rasionalisasi itu berarti hal yang sifatnya itu ya seperti ya. Ini seperti contoh dia itu sudah lama bekerja tapi tidak ada semacam penghargaan perusahaan kepada dia. Nah, itulah yang membuat melakukan tindakan fraud. Ya, rasionalisasi itu bisa dibilang alasan-alasan lain yang di luar dari kesempatan dan tekanan. Nah, makanya di sini kesempatanlah yang paling tinggi. Selama ada kesempatan, kadang-kadang membuat seseorang itu melakukan fraud. Padahal dia itu tidak ada tekanan, dia itu juga tidak ada kebutuhan yang mendesak. Ya, kesempatan itu adalah yang paling tinggi ya. Ya, bahkan kadang-kadang kesempatan itu ada, meskipun tidak ada tekanan atau rasionalisasi, tapi itulah yang membuat seseorang melakukan fraud. Ya, kalau SOX Act itu sebenarnya ini terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh para kantor akuntan publik pada tahun 2001 ke bawah. Yaitu kantor akuntan publik bekerja sama dengan perusahaan itu malah melakukan fraud. Makanya harus ada diterbitkan undang-undang SOX namanya. Ya, undang-undangnya itu udah pasti ya, udah pasti berkaitan dengan bagaimana etika, bagaimana aturan, bagaimana kode etik dari karyawan di kantor akuntan publik. Nah, ini metode untuk pengukuran dari internal control ya, pengendalian internal. Pasti dia itu pertama untuk mengamankan aset. Nah, kemudian meningkatkan akurasi dan kehandalan catatan akuntansi, meningkatkan efisiensi dan memastikan kepatuhannya. Jadi, untuk apa sih pengendalian internal itu? Pertama, pastinya untuk mengamankan aset agar tidak banyak disalahgunakan, terus juga dia itu agar tidak dijual ya, tidak dijual dengan cara yang tidak tepat oleh beberapa karyawannya, terus juga meningkatkan akurasi dan kehandalan catatan akuntansi. Nah, kemudian untuk efisiensinya itu semakin meningkat. Nah, karyawan itu harus beroperasi atau bekerja dengan efisien. Nah, yang pasti terakhir itu bagaimana kepatuhannya terhadap undang-undang. Jadi apakah selama ini dia itu mematuhi peraturan undang-undang atau tidak.
Nah, disitulah akan kita perhatikan. Nah, komponen utama dari pengendalian internal itu ada 5. Pertama, lingkungan pengendalian. Jadi, apa yang harus kita kendalikan? Nah, itu harus jelas. Dalam pengendalian internal itu kita harus perjelas dulu apa yang ingin kita kendalikan. Apakah aset, apakah manusianya, apakah kendaraannya, peralatannya, atau lain-lain sebagainya. Harus diperjelas dulu apa yang ingin dikendalikan. Nah, kemudian risiko. Risiko itu harus dinilai. Kira-kira aset itu, apa sih risiko yang akan terjadi? Apa sih hal yang mungkin bisa mengurangi nilai aset itu? Nah, itulah risiko. Kendaraan kita tahu itu akan nyusut, terus juga mesinnya itu harus sering dilakukan perawatan. Nah, itu untuk yang kendaraan atau misalnya peralatan pabrik. Nah, kalau misalnya yang lain, ya bisa juga seperti bangunan. Bangunan itu risikonya adalah retak, terus juga berjamur, atau yang lain-lain sebagainya. Itulah akan dinilai risikonya. Ketika sudah dinilai risikonya, baru dia lakukan aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian itu berarti kita lakukan apa sih yang perlu untuk mengurangi risiko akan aset itu kan. Gedung tadi kita sudah tahu bahwa itu akan retak atau misalnya akan mengalami jamur atau mengalami penyusutan. Nah, itu pasti perlu kita lakukan pengendaliannya apa? Ya udah berarti harus sering dirawat, harus dicat, terus juga harus sering dibersihkan, dan lain sebagainya. Bagaimana agar misalnya tidak menyusut? Ya udah berarti harus sering dibersihkan. Nah, aktivitas pengendalian itu bisa dibilang tindakannya. Kalau penilaian risiko itu semacam perencanaannya. Kalau informasi dan komunikasi diperlukan juga. Kenapa? Karena tidak selamanya kita itu bisa mengendalikan segala sesuatu itu dengan baik. Sehingga diperlukan informasi dan komunikasi. Seorang satpam dia itu tidak bisa sekedar hanya keliling-keliling untuk patroli saja kan. Dia itu pasti perlu informasi dari teman-temannya. Terus juga memerlukan alat-alat komunikasi dan alat-alat pengawasan lainnya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi perlu informasi dan komunikasi. Kemudian monitoring. Monitoring itu berarti harus melakukan pemantauan secara langsung. Sudah tahu mesin itu mengalami kerusakan, pasti harus selalu dipantau atau dirawat. Atau misalnya yang lain. Manusia itu kadang-kadang kalau misalnya tidak diawasi tidak bekerja dengan benar. Bagaimana caranya? Berarti harus melakukan pengawasan. Mungkin perlu sistem, mungkin juga mengatur bagaimana sistem pekerjaannya. Prinsip dari aktivitas pengendalian internal, pengukurannya bervariasi. Ada 6. Pertama, tanggung jawab itu harus ditetapkan. Jadi, lebih baik orang itu bekerja atau bertanggung jawab untuk satu tugas saja. Jauh lebih baik seperti itu. Meskipun memang kita jumpai di lapangan itu pasti rangkap tugas Sebagian besar itu rangkap tugas. Tapi kalau misalnya mau efektif sangat, lebih baik orang itu bekerjanya atau bertanggung jawab di satu tugas saja. Kemudian pemisahan. Kewajiban terkait termasuk hak untuk mencatat dan menjaga catatan fisik. Jadi sebenarnya menetapkan tanggung jawab dengan pemisahan tugas itu kurang lebih. Jadi tanggung jawab dan pemisahan tugas itu satu orang itu satu tugas, kemudian dia itu harus dipisah. Bahkan di tugas yang mirip pun dia harus dipisahkan. Jadi jangan sampai orang itu melakukan pekerjaan yang lebih dari satu. Kalau dokumentasi berarti itu semacam ada penomoran. Terus juga setiap bagian itu dia memiliki dokumen tersendiri. Bagian pembelian harus punya format atau punya faktur pembelian tersendiri. Beda dengan faktur penjualan. Beda dengan bagian gudang. Beda dengan bagian SDM dan sebagainya. Intinya prosedur dokumentasi itu setiap bagian harus memiliki dokumen tersendiri yang berbeda. Terus dia pasti harus ada penomoran, kemudian juga ada tanggalnya. Nah, kalau pengendalian fisik itu seperti menyimpan uang di dalam brankas terkunci rapat, pakai password, pakai sidik jari, pakai retina mata Ada sensor pendeteksi pencuri kalau misalnya di museum atau di tempat barang-barang mewah Nah, time clocks itu untuk di pabrik biasanya. Terus ada yang pakai alarm laser. Alarm laser itu berarti lasernya tidak kelihatan, jadi kalau ada orang yang melintasi itu dia akan langsung berbunyi alarmnya. Nah, kalau sidik jari itu umum digunakan untuk absensi karyawan sih. Sensor pendeteksi pencuri itu berarti lebih kepada barang-barang berharga logam mulia atau misalnya barang-barang yang
sifatnya itu barang antik. Verifikasi internal independen, yaitu berarti diperiksa oleh bagian khusus yang memang dia itu meriksa hal seperti itu. Yang memeriksa dokumen, memeriksa catatan fisik, memeriksa keuangan, memeriksa akuntansi, itulah verifikasi internal independen. Jadi bisa dibilang verifikasi internal independen itu ya, memang bagian khusus untuk mengecek bahwa semuanya itu berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, biasanya yang paling sering itu adalah tim audit atau auditor. Itulah verifikasi internal independen. Memang dia itu orang perusahaan, tapi dia tetap memastikan bahwa semuanya itu berjalan dengan baik. Kalau SDM, bagaimana cara mengendalikan SDM? Ya, karena suatu organisasi itu tidak lepas dari SDM, sehingga SDM itu juga perlu dikendalikan. Nah, cara mengendalikan SDM itu atau sumber daya manusia itu adalah pertama, kita harus mengikat karyawan. Bagaimana caranya mengikat karyawan? Dengan kontrak. Ya. Kemudian rotasi tugas karyawan. Jadi karyawan itu ditugaskan ya berbeda-beda. Hari ini bagian gudang, mungkin beberapa tahun mendatang bagian penjualan, beberapa tahun mendatang mungkin bagian pembelian, atau misalnya beberapa tahun mendatang bagian SDM. Artinya ya seorang karyawan itu tidak hanya di bagian itu saja sampai seterusnya. Dia pasti akan berpindah-pindah. Kemudian memberikan cuti atau rekreasi. Kenapa cuti atau rekreasi itu penting diberikan? Karena karyawan itu melakukan pekerjaan yang setiap hari itu saja pasti akan terasa jenuh dan membosankan. Sehingga itu bisa membuat produktivitas karyawan akan menurun. Nah, bagaimana caranya agar ya produktivitas karyawan itu minimal tetap, bahkan lebih bagus lagi akan meningkat. Ya, caranya itu tadi kan, kita berikan cuti atau rekreasi. Nah, cuti itu 12 hari dalam setahun umumnya ya. Nah, kalau misalnya ya ketika diberikan cuti, itu ada uang cuti lah, lebih bagus lagi. Beberapa perusahaan besar ketika mereka cuti itu akan diberikan uang cuti. Ya, 1 kali gaji dan itu hanya sekali saja diberikan. Jadi cutinya itu katakanlah dia itu 12 hari. Nah, dia itu cuti hanya 2 hari saja. Terus bulan depan 2 hari. Nah, kalau seperti itu dia tetap akan bayarnya sekali. Terus pengecekan latar belakang karyawan. Ini perlu. Biasanya perusahaan itu minta melampirkan surat SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian. Jadi itu melihat kira-kira karyawan ini atau calon karyawan ini pernah tidak terlibat hubungan dengan kepolisian, kasus-kasus apapun. Nah, kalau misalnya sudah pernah terlibat, berarti bisa dibilang bahwa ini tidak bagus. Karyawannya mungkin tidak layak untuk dipekerjakan. Nah, inilah pentingnya pengendalian SDM. Cek latar belakang itu penting ya, karena biasanya perusahaan itu ya udah pasti ingin merekrut karyawan yang terbaik. Nah, kalau misalnya dia itu karyawannya adalah ya mantan napi, ex-napi, atau pernah ada catatan kriminal, udah pasti ya mereka tidak mau merekrut karyawan seperti itu. Khawatirnya mereka itu akan mengulangi tindakan yang sama lagi di perusahaan itu. Otomatis akan merugikan perusahaan itu. Nah, bagaimana kalau misalnya perusahaan itu ingin memberikan kesempatan kedua? Bisa sih, tapi jangan berikan ke bagian yang cukup penting. Ya, seperti bagian keuangan atau bagian kas, itu sangat rawan. Jadi kalau misalnya ingin memperkerjakan, ya memberikan kesempatan kedua lah bagi karyawan itu silahkan. Tapi ingat, ya itu harus diberikan ke bagian yang kurang riskan lah, yang risikonya itu sedikit berkurang daripada bagian-bagian lain. Nah, ini salah satu contoh pengendalian untuk penerimaan kas. Jadi tanggung jawabnya itu hanya kasir atau bagian bendahara atau treasury saja yang diperbolehkan menangani penerimaan uang tunai. Dokumentasinya harus ada slip deposit, surat penerimaan, tanda transfer, surat kuasa. Nah, kemudian verifikasinya itu ya adalah supervisor ya, atau bendahara atau bagian kepala kasir. Misalnya tugas, ada yang mencatat, ada yang menerima, ada yang megang kasnya. Jadi orangnya berbeda-beda. Nerima, catat, megang, terus yang mengeluarkan. Pengendalian elektronik, fisik dan mekanik. Menyimpan kas di bank atau lembaga keuangan lainnya. Membatasi jumlah pengeluaran uang. Pengendalian SDM. Memberikan rekreasi jika sudah 2 tahun bekerja, atau misalnya setahun bekerja pun kadang-kadang sudah diberikan rekreasi ya. Nah, kas itu terdiri dari uang koin, mata uang, cek, atau uang yang ada deposit. Penerimaan duit atau kas itu pasti pertama adalah penjualan tunai.
Penjualan tunai udah pasti akan menerima kas. Kalau penjualan kredit apakah akan menerima kas? Ya sudah pasti tidak. Karena penjualan kredit kan itu berarti hutang dan piutang. Kalau penjualan tunai ya udah pasti akan menerima kas. Kemudian ketika nagih konsumen. Apakah nagih konsumen pasti 100% akan menerima kas? Ya tidak juga sih 100%. Mungkin hanya beberapa persen saja. Tapi intinya kalau kita nagih itu pasti akan mendapatkan kas. Penerimaan bunga, sewa, dan dividen, ya ini berarti terkait dengan investor ya, investor yang berinvestasi di pasar modal. Investasi oleh pemilik ya berarti semacam nambah modal. Nambah modal untuk perusahaan itu ya otomatis ketika modal ditambah, kas juga akan bertambah. Pinjaman bank. Nah, pinjam bank itu memang akan mendapatkan duit atau mendapatkan kas, tapi ingat itu adalah pinjaman yang harus dikembalikan nantinya, beserta bunganya. Nah, otomatis kalau misalnya seorang itu meminjam bank, ingat itu adalah kewajiban. Itu harus dikembalikan nantinya. Jangan bangga melihat seseorang itu memiliki kartu kredit yang banyak, karena bisa jadi artinya adalah dia itu memiliki banyak hutang kan. Nah, hutang itu harus dikembalikan. Kemudian penjualan aset non-lancar, itu maksudnya ya semacam penjualan gedung, penjualan mesin, penjualan kendaraan, penjualan peralatan, ya intinya aset-aset yang seperti itu dijual, nah itu akan mendapatkan kas. Kas kecil itu biasanya perusahaan ya, perusahaan itu kalau misalnya memiliki duit, dia pasti tidak mau menggunakan uang yang banyak di perusahaannya. Karena apa ya, memang berbahaya. Kalau misalnya ada perampok atau misalnya ada karyawan yang nakal, ingin mengambil uangnya kan, nah itulah berbahayanya. Makanya kalau misalnya itu lebih amannya perusahaan itu punya kas, tapi kasnya itu ya tidak terlalu besar di kantornya. Lebih banyaknya itu adalah di bank. Kalau sudah di bank, ya itu udah pasti akan aman ya. Nah, dana kas kecil itu biasanya untuk membayar hal-hal yang kecil. Ya, biasanya itu jumlahnya di bawah dari, tergantung perusahaannya ya. Ada yang di bawah dari 50 juta, ada yang di bawah 20 juta. Ya, itu memang uang yang ada di dalam perusahaan, berangkas perusahaan. Nah, zaman sekarang itu sudah pasti semuanya menggunakan bank. Apa-apa sudah pakai bank. Membayar gaji, terus juga yang bayar pinjaman, kemudian juga minjam, dan lain sebagainya, itu sudah pasti menggunakan bank. Transfer, itu juga pasti akan menggunakan bank. Nah, rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu adalah salah satu proses pencatatan antara bank dengan perusahaan, yang mana terkadang antara perusahaan dengan bank itu dia berbeda. Ya, misalnya bank mencatat 2 juta, ternyata perusahaan mencatat 2,5 misalnya. Nah, itulah ada perbedaan. Kenapa hal seperti itu bisa berbeda? Nah, ini kalau dari sisi bank ya, pertama itu deposit dalam proses. Jadi deposit dalam proses itu ya uang disetor perusahaan ke bank, sudah diterima bank namun belum dilaporkan di rekening koran. Maksudnya bagaimana? Perusahaan menabung di bank itu untuk ya menyetor uangnya ya. Nah, tapi dia itu menyetornya di akhir bulan. Misalnya bulan Mei. Dia menyetornya 31 Mei. Ya, sementara kita tahu kan kalau misalnya di perbankan 31 Mei itu akhir bulan, mereka pasti akan sangat-sangat sibuk dalam melakukan perekapan ya. Mereka bahkan kadang-kadang karyawannya itu ada yang sampai tidur di kantor karena memang ketika tutup bulan itu sangat-sangat luar biasa sibuknya. Oleh karena itu, nah saldo seperti ini, katakanlah saldonya itu adalah 2 miliar. Perusahaan sudah pasti mencatatnya kan? Namun si bank itu belum mencatatnya. Kenapa dia belum mencatat? Ya itu tadi saya bilang, karena dia masih sibuk. Nah, oleh karena itu ketika di awal bulan Juni, ya 1 Juni, barulah bank itu mencatat sebesar 2 miliar tadi. Jadi, kalau sudah seperti itu, otomatis akan membuat bank itu deposit dalam prosesnya akan bertambah. Apakah di perusahaan itu akan bertambah? Tidak, karena perusahaan sudah menambahnya pada saat 31 Mei kan. Sementara pada saat 31 Mei, dia itu si bank belum mencatatnya. Nah, dia itu mencatat pada saat kapan? Pada saat 1 Juni. Makanya bisa dibilang bank itu sedang terlambat menyatatnya. Ya itu tadi kan, karena dia itu menyetornya akhir bulan. Harusnya kalau mau nyetor itu di awal bulan atau di pertengahan bulan. Nah, kalau dia nyetor di akhir bulan, ya risikonya adalah bank itu tidak bisa mencatat segera. Tapi dia itu mencatat pada saat ya paling keesokan harinya. Oleh karena itu, bank itu adalah masuk ke dalam deposit dalam proses dan dia itu akan menambah saldo. Ingat, ini adalah saldo, bukan saldo bank ya, tapi saldo perusahaan, tapi dicatat oleh bank. Makanya rekonsiliasi itu adalah versi pencatatan, bukan
uangnya, bukan uang bank dan bukan uang perusahaan, bukan. Itu uang perusahaan, tapi versi pencatatannya dilakukan oleh bank dan perusahaan itu sendiri, ya. Jangan sampai salah ya, rekonsiliasi itu bukan berarti uang bank dan uang perusahaan. Hanya uang perusahaan saja, namun dia itu versi pencatatannya itu dicatat oleh bank dan perusahaan itu sendiri. Oke, di sini deposit dalam proses itu akan menambah bank, perusahaan tidak menambah karena dia sudah mencatatnya di 31 Mei kan. Nah, kemudian cek yang beredar. Cek yang dibuat perusahaan ke penerima cek, namun cek tersebut belum dicairkan sehingga perusahaan sudah mencatat pengeluarannya, namun bank belum mencatatnya. Nah, kalau misalnya cek yang beredar, ini terkait dengan hutang piutang. Ini misalnya ada PT ya, PT Andi, kemudian ada PT Budi, kemudian ada PT Candi. Nah, misalnya ada PT Andi, Budi, dan Candi. Andi berhutang kepada si PT Candi ya. Jadi, Andi berhutang ke Candi. Nah, Andi berhutang ke Candi. Utangnya katakanlah ya, 1 miliar. Nah, Andi berhutang ke Candi, nilainya 1 miliar. Nah, kemudian, ya ketika si Andi itu ingin membayar ke Candi, dia itu melalui bank ya, membayar hutang Candi melalui bank. Kenapa sih dia tidak langsung bayar ke Candi? Bisa jadi Candi itu jauh, bisa jadi juga kebijakan perusahaannya dia tidak menerima tunai, atau dia itu tidak menerima langsung. Jadi dia itu ingin menggunakan bank karena kalau bank itu ya prosedurnya itu jelas ya, terus juga dokumentasinya juga cukup bagus sehingga Candi dia tidak menerima tunai, tapi dia itu ingin melalui bank. Bisa jadi juga tadi saya bilang ya PT Candi itu jauh di daerah yang sangat pedalaman sehingga ya dia tidak bisa bayar langsung ke sana kan, jauh tempatnya, sulit diakses sehingga lebih baik apa ya udah lebih amannya pakai bank saja kan. Oke ya. Nah, jadi Andi berhutang ke Candi, kemudian ketika si Andi itu ingin membayar hutang ke Candi, dia bukan ke Candi langsung tapi melalui bank. Nah, ketika di sini si Candi dia belum mengambil duit tadi, otomatis apa? Itu masih menambah kan? Masih bertambah sebesar 1 miliar ya di bank. Ingat, ini adalah duitnya si Andi untuk bayar ke Candi. Dia itu bayar Candi 1 miliar, tapi dia melalui bank. Jadi Andi bayar ke Budi 1 miliar, otomatis ya duit si Andi itu ada di bank 1 miliar. Nah, ketika Candi belum mencairkan atau belum mengambil duit ini kan masih ada di bank duitnya kan. Ketika sudah PT Candi itu mengambil duitnya, otomatis akan berkurang menjadi 1 miliar kan. Nah, inilah maksudnya. Jadi, dari sisi perusahaan dia tidak mencatat lagi. Kenapa? Karena dia sudah otomatis ketika sudah bayar ke bank, dia sudah mengakui bahwa saya sudah bayar. Otomatis itu akan berkurang duitnya kan, karena dia sudah bayar hutang kan. Ketika dia bayar melalui Budi, otomatis di sini catatan Budi ada 1 miliar. Ini adalah duit PT-nya si Candi. Nah, ketika Candi itu sudah mengambil duitnya, otomatis akan berkurang. Nah, itulah cek yang beredar. Sehingga cek yang beredar itu akan membuat pengurangan saldo yang ada di bank. Ya, jadi pengurangan saldo di bank. Ingat, ini karena perusahaan itu ada hutang piutang tapi melalui bank. Bayarnya melalui bank, terus nanti ketika si piutang itu mengambil duitnya ke bank barulah akan berkurang. Perlu diingat juga bahwa ini adalah duitnya si PT Andi. Cuman di sini versi pencatatannya versi bank. Nah, sehingga cek yang beredar itu akan berkurang dalam versi pencatatannya bank. Kemudian kesalahan bank. Kalau kesalahan bank berarti di sini bank melakukan kesalahan. Ingat, ini kita coba antara PT Andi dan PT Budi ya. Andi mencatat 56. Tapi kalau si bank itu mencatatnya 65. Nah kan, kalau sudah seperti ini, rumit kan? Namanya juga manusia pasti akan melakukan kesalahan. Dan hal itu adalah biasa. Jadi bank itu melakukan kesalahan, perusahaan bisa melakukan kesalahan. Tapi di sini, ya di kasus ini, yang melakukan kesalahan adalah siapa dulu, itu yang harus kita cari tahu ya. Jadi siapa yang melakukan kesalahan terlebih dahulu, sudah kita tentukan, baru kita akan menyesuaikan nilainya. Oke, di sini
kesalahan bank, berarti bank yang salah. Andi mencatat 56, Budi mencatat 65. Sehingga karena bank yang salah, banklah yang harus menyesuaikan ke perusahaan si Andi. Berarti dari 65 ke 56 itu harus dikurang dengan 9. Jadi kalau misalnya Budi bank itu harus kurangkan dengan 9 agar bisa menyesuaikan si Andi. Ingat, ini harus kita tentukan dulu siapa yang salah. Nah, kemudian yang salah harus menyesuaikan dengan yang benar. Karena di sini Budi yang salah, berarti 65 itu harus menjadi 56. Caranya gimana? Harus dikurangi dengan 9. Nah, sehingga menjadi 56. Oke, seperti itu ya. Makanya kesalahan bank itu jadi dia bisa plus, bisa minus. Kenapa? Karena memang ya kita tidak tahu kan plus minusnya itu bagaimana. Nah, dilihat dari sini kan. Karena di sini Budi yang salah, Budi harus menyesuaikan si Andi, otomatis dia harus minus 9. Nah, jadi harus minus 9. Nah, kalau misalnya terbalik, ini 65 dan ini adalah 56. Nah, berarti karena kita sudah tahu bahwa bank yang salah, berarti bank itu harus menyesuaikan ke perusahaan. 56 agar bisa menjadi 65 itu caranya adalah kita itu harus menambahkan 9. Ya. Jadi 56 ke 65 itu harus plus 9. Nah, oleh karena itu ya di sini pasti akan menjadi plus. Kalau minus ya berarti kita harus menentukan dulu ya. Intinya kalau kesalahan bank ini kita harus tentukan dulu siapa yang salah dan siapa yang benar. Oke, kita sudah tahu siapa yang salah. Nah, oleh karena itu langsung saja yang salah harus menyesuaikan dengan yang benar. Kalau di kasus ini ya antara 65 dan 56 berarti bank yang salah 56. Nah, 56 itu agar menjadi 65 berarti plus 9. Kalau sebaliknya seperti ini berarti dia itu dari 65 ke 56 itu hasilnya adalah ya 9. Berarti minus 9. Nah, seperti itu lebih sederhananya. Kemudian wesel yang dimiliki bank. Wesel yang dimiliki bank itu adalah piutang perusahaan yang dibayar langsung ke bank oleh pihak ketiga. Nah, kalau misalnya wesel yang dimiliki bank ini berarti saldo yang perusahaan ya. Nah, ini contoh yang tadi. Jadi PT Andi, Budi Bank, dan Candi. Tapi dia bukan dari sisi si Andinya, tapi dari sisi si Candinya. Si Andi sudah bayar hutang Candi melalui bank. Ya, otomatis saldo bank akan bertambah 1 miliar. Nah, kemudian ketika PT Candi itu mengambil duitnya, 1 miliar akan berkurang di bank dan akan bertambah 1 miliar ke Candinya. 1 miliar ke Candi. Nah, inilah maksudnya wesel yang dimiliki bank. Jadi dia itu menerima pelunasan piutang dari si Andi ya ketika dia ngambil punya si PT Candi, karena itu kan memang uangnya si Candi. Ya, si Andi itu hanya membayar tapi melalui bank. Nah, ketika duitnya dicairkan atau ketika diambil, otomatis ya duitnya akan bertambah si Candi. Duit yang ada di bank akan berkurang. Nah, seperti itu. Sehingga wesel yang dimiliki bank itu akan menambah ya. Kemudian NSF cek atau cek kosong. Cek yang diterima perusahaan dari tagihan ke klien namun dana tersebut tidak cukup. Nah, ini contohnya lah ya. PT Andi bayar ke PT Candi itu harusnya adalah 1 miliar. Di kontrak itu 1 miliar. Tapi ternyata si Andi itu hanya bayar 500 saja. 500 juta. Nah, di sini si Candi tidak menerima. Karena apa loh? Kemarin kamu sudah janji ke saya itu bayarnya 1 miliar cash. Kok tiba-tiba bayarnya jadi 500 juta? Nah, berarti kan ini sudah melanggar ketentuan. Nah, inilah membuat si PT Candi dia tidak menerima. Awalnya si Andi itu sudah bayar 500 ke Candi. Nah, seperti ini. Dia sudah bayar 500 ke Candi, otomatis akan bertambah ya. Tapi ketika di sini Candi menolak karena apa? Dia itu tidak menyesuaikan dengan kontrak. Si Andi itu sudah melanggar kontrak. Kemarin janjinya 1 miliar mau dibayar tapi malah 500. Ya udah. Nah, ketika dia itu ditolak, duitnya itu akan menjadi berkurang lagi kan? Artinya akan dikembalikan ke si Andi. Maka dari itu NSF atau cek kosong itu akan berkurang di saldo perusahaan. Nah, seperti itu. Ya, cek kosong itu adalah cek yang
tidak muat atau tidak mencukupi dananya ya. Harusnya 1 miliar tapi malah 500 ya. Ketika dibayarkan ke Candi bertambah 500 sih, tapi Candi menolak atau mengembalikan duit tadi sehingga ya, otomatis akan mengurangi duit si Candi, tapi akan menambah duit Andi kembali. Ya, tapi kan itu berarti belum lunas. Kemudian cetakan atau biaya bank lain. Kadang-kadang ada biaya admin, sehingga biaya admin itu akan mengurangi atau biaya cek yang lain akan mengurangi saldo perusahaan. Yaitu akan mentransfer 1 miliar. Yaitu dikenakan biaya bank ya senilai mungkin 50.000 atau senilai 100.000, otomatis itu akan mengurangi duit perusahaan karena dia harus membayar biaya admin tadi. Kesalahan perusahaan. Nah, kalau kesalahan perusahaan, kesalahan itu bisa dilakukan baik pihak bank maupun perusahaan. Oleh karena itu kita harus identifikasi dulu siapa yang salah, siapa yang benar. Karena di sini perusahaan yang sudah jelas-jelas salah, berarti contoh yang kembali ya, Andi dan Budi. Perusahaan salah. Karena perusahaan yang salah, otomatis perusahaan harus menyesuaikan bank. Katakanlah si Andi perusahaan Andi itu dia mencatat 56, sementara si Bang Budi mencatat 65. Kita sudah tahu bahwa yang salah itu adalah 56, si Andi. Nah, sehingga karena salah si Andi, otomatis si Andi harus menyesuaikan ke Budi. 56 harus menyesuaikan ke 65, otomatis dia itu caranya adalah dengan menambah 9. Ya, menambah 9. Nah, itulah akan menjadi 65. Ingat ya, jadi tentukan dulu siapa yang salah, baru kita bisa tentukan itu akan bertambah atau berkurang. Nah, atau sebaliknya, misalnya di sini saya tulis 99 ya, di sini adalah 66. Siapa yang salah? Nah, kalau di kali ini yang salah adalah masih si Andi ya. Jadi si Andi harus menyesuaikan si Budi. Dari 99 harus menyesuaikan ke 66, itu harus dikurangi dengan 33. Ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya si Andi harus menyesuaikan si Budi, dia harus dikurangi dengan 33 agar dia itu sama saldonya menjadi 66. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya sebaliknya bisa juga kan? Si Andi menyesuaikan si Budi karena si Andi salah, jadi dia harus menyesuaikan ke Budi agar bisa dari 66 ke 99, itu caranya adalah harus ditambah dengan 33. Nah, hasilnya adalah 99. Nah, seperti itu. Makanya saya bilang bahwa kalau kesalahan itu dia bisa dilakukan oleh dua-duanya, dia juga bisa dilakukan, dia itu bisa juga plus atau minus, tergantung berapa nilainya, tergantung siapa yang salah ya. Makanya di sini kita harus identifikasi siapa yang salah, saldonya berapa, barulah kita bisa tentukan, oh yang salah adalah si perusahaan atau si bank. Oke, mungkin dari beberapa kalian ada yang bingung. Ya, lebih gampangnya gini saja. Deposit dalam proses itu akan masuk ke saldo bank, dan dia itu pasti akan plus. Nah, dia itu tidak akan mungkin masuk ke perusahaan dan akan minus, tidak mungkin. Dia sudah terkunci. Deposit dalam proses itu pasti plus dan berada di bank. Cek yang beredar juga begitu. Cek yang beredar pasti akan minus dan dia pasti akan berada di bank. Tidak mungkin dia itu akan berada di perusahaan. Nah, kesalahan bank juga gitu. Kalau kesalahan bank udah pasti bank yang harus disesuaikan. Wesel yang dimiliki bank udah pasti di perusahaan. Tidak mungkin berada di bank. Ya, jadi kalau berada di bank itu salah. Nah, NSF cek juga tidak mungkin berada di bank. Pasti ada di perusahaan dan akan berkurang. Cetakan atau biaya admin itu juga pasti akan berkurang. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau rekonsiliasi itu kalau mau gampangnya adalah ya begitu saja kan, dihafal. Deposit dalam proses udah pasti ke bank dan akan menambah. NSF pasti akan berada di perusahaan dan akan berkurang. Cek yang beredar pasti akan berada di bank dan akan berkurang. Ya gitu saja. Jadi ya semua hal-hal seperti ini udah pasti dia terkunci ya. Udah pasti akan terkunci di bank atau di perusahaan. Dan dia pasti akan berkurang atau bertambah. Dia tidak mungkin akan berkurang atau bertambah ya. Kalau misalnya di sini pasti bertambah, tidak mungkin berkurang. Kalau di sini cek yang beredar pasti akan berkurang, bukan bertambah. Nah, jadi dia memang sudah terkunci, pasti bertambah dan pasti akan berkurang. Tidak mungkin akan berubah dari yang seharusnya ya. Nah, sederhananya begitu. Rekonsiliasi lebih gampangnya begitu saja. Oke, ini ilustrasi. Ya. Jadi ilustrasinya itu laporan bank untuk Droid menunjukkan saldo bank adalah 15.907 pada 30 April.
Pada tanggal ini saldo kas perusahaan adalah 11.589,45. Dengan menggunakan 4 tahap, ya, buatlah rekonsiliasi. Jadi gini, di sini ada ilustrasi PT Droid ya, dan kemudian bank. Saldo untuk pencatatan PT Droid di bank itu adalah 15.000. Sementara kalau misalnya perusahaan sendiri yang mencatat itu adalah 11.589. Ya, jadi ini adalah saldo bank, tapi itu sebenarnya duitnya si Droid. Cuman versi pencatatan bank itu adalah 15.000, kemudian kalau versi perusahaan sendiri adalah 11.589. Nah, kalau kita ingin mengerjakan rekonsiliasi, lebih baiknya kita buat model tabel seperti ini ya. Nah, jadi ada bank, ada perusahaan. Nah, seperti ini ya. Kemudian saldo, kita harus lihat dulu saldo ya. Saldo dari versinya si bank itu adalah 15.907,45. Karena ini di bank, pasti dia ada bunganya, makanya dia itu ada ya semacam koma-komanya, entah itu 0,3 atau misalnya ada 7,1, 7,15. Ya, jadi dia pasti akan ada desimal di belakangnya, karena kalau di bank itu pasti ada mencatat bunga kan. Oke, jadi bank itu 15.907,45 ya. Nah, seperti ini. Kalau perusahaan adalah ya 11.589,45. Jadi seperti ini. Nah, kita lihat deposit dalam proses. Kira-kira deposit dalam proses itu akan masuk ke bank atau perusahaan. Nah, kalau di prosedur rekonsiliasi ini masuk ke bank ya. Deposit dalam proses itu akan masuk ke bank dan akan menambah. Oke, kita lihat deposit dalam proses itu nilainya adalah 2.201,4 dan dia akan bertambah ya. Dia akan bertambah. Nah, sehingga di sini kita tulis plus ya. Plus ya 2.201,4. Nah, seperti itu. Cek yang beredar. Cek yang beredar nomor 453, nomor 457 dan nomor 460. Ini kalau dijumlahkan 3.000, 1.401 dan 1.502, hasilnya adalah 5.904 ya. Nah, 5.904 itu cek yang beredar akan berada di sebelah bank atau perusahaan. Akan berada di sebelah bank dan itu akan berkurang. Nah, ini ya, cek yang beredar itu minus dan berada di bank. Nilainya itu adalah 5.904 ya. Itu berada di bank ya, dan akan berkurang. Nah, seperti ini. Kesalahan. Droid salah menulis cek. Dan nomor 443 senilai 1.226 dan Droid nulis jumlah tersebut, namun bank mencatat ceknya senilai 1.262. Dari kalimat ini kira-kira siapa yang salah? Perusahaan atau banknya? Bisa dibaca, Droid salah menulis cek nomor 443. Droid itu adalah PT ya. Berarti PT yang salah, sehingga PT lah yang harus menyesuaikan si bank. Kalau mau kita buat simulasinya seperti ini ya. Jadi ini adalah Droid, ini adalah bank. Droid itu mencatat senilai 1.226. Sementara kalau misalnya si bank mencatat 1.262. Ya, selisihnya kecil ya, kelihatannya. Ya, 1.226 dan 1.262. Jadi, kita harus buat simulasi seperti ini. Karena kalau tidak dibuat, ya bisa-bisa salah. Nah, kalau sudah dibuat, cari saldonya. Droid tadi adalah mencatat 1.226 ya. Terus kalau misalnya si bank itu 1.262. Nah, seperti ini. Oke, yang salah siapa? Dari kalimat ini, Droid salah menulis cek. Berarti PT lah yang salah. Nah, karena PT yang salah, berarti PT harus menyesuaikan si bank. 1.226 untuk menjadi 1.262 itu harus ditambah atau dikurangi. Ya, berarti itu harus ditambah dengan 36. Nah, seperti itu ya. Jadi selisih antara 1226 dengan 1262 itu adalah 36. Kita sudah tahu bahwa Droidnya salah, berarti 1226 itu harus menyesuaikan menjadi 1262. Caranya adalah kita tambah dengan 36. Sehingga hasilnya adalah 1262. Sudah. Nah, kemudian ini akan berada di saldo perusahaan ya. Plus 36. Nah, kemudian memorandum bank. Itu ada NSF. NSF itu akan masuk ke saldo perusahaan dan akan mengurangi.
Nah ini ya, NSF itu akan dikurangi dan masuk ke saldo perusahaan. NSF itu nilainya adalah 425,6 ya. Nah, 425,6 masuk ke perusahaan dan akan berkurang. Nah seperti ini, berkurang ya. Kemudian biaya admin 30, biaya admin itu akan masuk ke perusahaan dan akan berkurang ya. Nah, seperti ini berkurang dan saldo masuk ke perusahaan ya. Nah, 30. Nah, kemudian tagihan dari wesel senilai 1.000 ditambah bunga bank 50, komisi untuk bank adalah 15. Jadi, wesel itu adalah 1.000 plus 50 ya, ditambah bunga 50 dikurangi komisi 15, sehingga nilai adalah 1.035. 1.000 tambah 50 kurangkan 15, hasilnya adalah 1.035. Nah, kalau wesel itu akan masuk ke saldo perusahaan dan akan menambah. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Wesel itu akan menambah dan masuk ke saldo perusahaan. Berarti 1.035 itu akan menambah ya. Nambah nilai perusahaan. Nah, seperti ini. Kalau kita itu ingin menyelesaikan rekonsiliasi ya, kita harus membuat dua model seperti ini, bank dan perusahaan. Ya, jadi ada bank, perusahaan. Terus langsung saja dari beberapa yang sudah kita cari itu kita tambah dan kurangi ya. Ya 15 ditambah dengan 2.200 kemudian dikurangi dengan 5.000. Hasilnya adalah 12.204,85. Nah, itu saldo bank. Bagaimana kalau saldo perusahaan? Kita coba cari ya. 11 ditambah dengan 36 ya, tambah, kemudian dikurangi dengan 425, kurangi dengan 30, plus dengan 1035. Hasilnya adalah 12.204,85, sama ya. Jadi kalau misalnya rekonsiliasi perusahaan dengan bank itu bisa dipastikan nilainya sama. Mustahil kalau berbeda. Kalau misalnya ada perbedaan berarti ada yang salah. Mungkin salah hitung, mungkin juga salah letak di bank dan perusahaannya. Bisa jadi juga salahnya itu adalah plus dan minusnya. Harusnya ditambah malah dikurangi, harusnya dikurangi malah ditambah dan seterusnya. Oke ya. Jadi di sini simulasi yang sudah kita buat terbukti bahwa antara perusahaan dengan bank itu menggunakan tahap rekonsiliasi menghasilkan saldo yang sudah sama. Saldo perusahaan tapi versi bank ya. Versi bank itu adalah 12.204 dan versi perusahaan sendiri 12.204. Oke, jadi ya sudah sama ya pencatatan antara bank dan perusahaan. Saya ingatkan kembali, ini adalah saldo perusahaan, namun versi pencatatannya adalah versi bank dan versi perusahaan. Ya, jangan sampai itu menganggap bahwa uangnya bank dan uang perusahaan bukan. Itu uangnya perusahaan, cuman versi pencatatannya yang dilakukan oleh si bank dan perusahaan. Ya. Nah, ini adalah langkah rekonsiliasi yang tadi ya sebenarnya ya. Makanya saya bilang, lebih gampangnya itu ya wesel yang dimiliki bank pasti akan masuk ke bank dan bertambah. Deposit dalam proses pasti akan masuk ke bank dan akan bertambah. Cek yang beredar pasti akan masuk ke bank dan akan berkurang. Jadi, lebih gampangnya begitu saja. Deposit dalam proses masuk kemana, terus dia akan bertambah atau berkurang. NSF akan masuk kemana, bertambah akan berkurang. Gitu saja sebenarnya. Ya, cuman kalau misalnya cara begitu, ya memang harus pakai menghafal ya. Tapi kalau misalnya sudah paham, berarti sudah tahu posisinya di mana, deposit dalam proses mana, cetakan cek itu akan masuk kemana, kesalahan gimana. Oke, di sini juga sudah terbukti sama ya, 12.204,85. Ya, bisa dilihat juga hasilnya sama, tapi ini mendatar ke bawah. Nah, kalau yang simulasi dari saya itu kanan dan kiri. Mau pakai yang mana silahkan, terserah, tidak masalah, tidak ada batasan, yang penting yaitu penjumlahan dan pengurangannya sama. Baik, segitu saja dari saya. Semoga bisa dipahami ya, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kita bersama.